Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabarnya kalian? Kita bertemu lagi masih dalam Zoom meeting. Sepertinya sih Zoom meeting ini atau pembelajaran daring ini akan diperpanjang setidaknya sampai Lebaran. Dan kalau tidak ada perubahan, kalian akan ujian sekolah USP itu tanggal 21 Maret. Jadi kayaknya sampai ujian kita akan belajar secara daring. Kemudian kemarin dari pihak sekolah, dari berbagai sekolah mengajukan bagaimana kalau misalkan ujiannya tatap muka. Jadi walaupun kita ujiannya sebenarnya daring pakai Portaldik, banyak sekolah yang meminta kalau ujiannya untuk tatap muka gitu, biar bisa lebih gampang mengawasi kalian gitu ya. Tapi belum ada info sampai sekarang. Mudah-mudahan di pertengahan minggu ini sudah ada info bagaimana kita melaksanakan ujian. Nah, kalau misalkan jadi tanggal 21 tidak ada pengunduran tanggal lagi, berarti pertemuan kita tinggal hari ini dan minggu depan. Hari ini kita akan bahas materi terakhir peluang kejadian majemuk, dan minggu depan kalau misalkan masih sempat nanti kita akan mungkin membahas sedikit soal-soal contoh-contoh soal ujian yang dari kelas 10 sampai kelas 12 seperti itu. Nah, seperti yang Ibu bilang, kita akan membahas materi peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk di sini, kalau kemarin kita peluang suatu kejadian, kejadiannya itu hanya ada satu. Kalau sekarang peluang kejadian majemuk, sebagaimana kita tahu majemuk itu berarti lebih dari satu. Maka kita akan membahas peluang kejadian majemuk atau kejadian yang lebih dari satu. Biasanya ini dibagi menjadi dua subbab. Ada peluang irisan, ada peluang gabungan. Gimana? Pembahasannya atau materinya kita mulai sebentar Ibu ini. Nah, oke. Lebih gampang. Nah, di sini pengertian peluang kejadian majemuknya sendiri di sini ada suatu kejadian terkadang mempunyai hubungan dengan kejadian yang lain, ada kejadian yang saling mempengaruhi, ada juga yang tidak. Beberapa kejadian dapat dikombinasikan untuk menghasilkan satu kejadian baru yang disebut dengan kejadian majemuk. Nah, beberapa kejadian di sini ya kata kuncinya. Nah, ini kita mulai dari yang pertama, peluang gabungan. Peluang gabungan itu dibagi lagi menjadi dua kejadian saling lepas, dan menjadi satu lagi dua kejadian tidak saling lepas. Oke, sebentar ya. Ini kok agak-agak error. Wait. Sebentar. Oke. Dua kejadian saling lepas yang pertama di sini. Sebentar. Oke. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas. Saling lepas jika irisan dari kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong. Atau nih, jadi jangan ketukar ya. Kalau yang seperti U, simbolnya itu namanya gabungan. Kalau yang seperti U terbalik atau seperti N, itu namanya irisan. Ini simbol pas himpunan waktu kalian kelas SMP belajar ya. Jadi kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika irisan dari kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong. Atau dengan kata lain, dari kedua kejadian tersebut tidak ada irisannya atau tidak ada unsur yang sama, baik di kejadian A maupun dari kejadian B. Kejadian A dan B adalah kejadian saling lepas dalam ruang sampel S. Peluang terjadinya kejadian A atau B. Nah, di sini ada kata atau, seperti yang waktu kaidah pencacahan, atau biasanya menggunakan simbol penjumlahan. Peluang terjadinya kejadian A atau B untuk kejadian saling lepas di sini adalah PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Ini dengan catatan tadi irisannya tidak ada atau 0
atau tidak ada unsur yang sama di kejadian A maupun di kejadian B. PA gabung B itu disebut juga peluang kejadian A atau B. Kemudian PA-nya peluang kejadian A, PB-nya peluang kejadian B. Oke, biar lebih jelas, kita ke contoh soal. Di sini. Dalam sebuah kotak terdapat 6 kartu. Berarti dari satu kotak itu ada 6 kartu yang diberi nomor 1 sampai 6. Berarti ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. A adalah kejadian terambil dengan kartu bernomor genap. Oke, berarti A adalah kartu genap. Berapa saja kartu genap? 2, 4, 6. Oke, betul. 2, 4, 6 kita berarti punya ada 3 ya. Oke, NA-nya berarti ada 3. Boleh kalau mau dicari masing-masing dulu boleh. Boleh nanti dicari PA dan PB-nya ketika mencari gabungannya, peluang gabungannya. B-nya adalah kejadian terambil kartu ganjil. Berarti yang ganjil berapa saja? 1, 3, 5. 5. Oke, betul ada 3 juga ya. Berarti NB-nya sama juga dengan 3. Nah, dilihat nih, yang A 2, 4, 6, yang B 1, 3, 5. Apakah ada unsur yang sama di antara A dan B ini? Tidak. Tidak ada ya, berarti karena tidak ada unsur yang sama, maka dia saling lepas. Ya, tidak ada irisannya, tidak ada unsur yang sama. Maka peluang A gabung B sama dengan tadi rumusnya PA ditambah PB. PA rumusnya sendiri NA per NS ditambah PB maka rumusnya NB per NS sama dengan NA-nya kita punya 3 per NS-nya kita punya 6 ditambah NB-nya kita punya 3, NS-nya juga 6. Penyebutnya udah sama-sama 6, berarti tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 3 sama dengan 6 per 6. Ingat, penyebut jangan dijumlahkan ya. Jadi hasilnya 3 tambah 3, 6. 6 per 6 sama dengan 1. Nah, itu hasilnya sama dengan 1. Seperti itu. Ini Ibu udah rekod. Nah, ini untuk peluang 2 kejadian saling lepas. Jadi, yang pertama tadi peluang gabungan itu saling lepas. Saling lepas tidak ada tidak ada irisannya, atau kalau dalam diagram Venn-nya Ibu buatkan di sini boleh kecil, ada kotak, ini ruang sampelnya, ini misalkan kejadian A, ini kejadian B. Nah, jadi tidak ada yang beririsan seperti itu. Nah, apa lawannya 2 kejadian saling lepas? Berarti lawannya adalah 2 kejadian tidak saling lepas. Nah, 2 kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan. Jika kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling lepas dalam ruang sampel S, maka peluang terjadinya kejadian A atau B adalah sebagai berikut. Nah, ini kebalikannya dari yang kejadian saling lepas tadi. Kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, diagram Venn harus ini. Ini ada ruang sampel, di sini ada kejadian A. Di sini ada kejadian B. Nah, perpotongan antara A dan B ini irisannya. Nah, berarti ini ada A iris B. Jadi dia kalau tidak saling lepas, dia memiliki irisan atau memiliki unsur yang sama antara A dan B. Ini masih atau berarti masih dijumlahkan. Tetapi untuk yang tidak saling lepas, kalau ada irisannya, maka rumusnya menjadi PA ditambah PB dikurang PA iris B. Jadi peluang kejadian A atau B itu sama dengan yang irisan itu adalah peluang kejadian A dan B. Peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A dan B. Maksudnya ini adalah unsur yang sama di A maupun di B. Kita lihat contohnya, masih kartu yang tadi. Dalam sebuah kotak terdapat 6 kartu yang diberi nomor 1 sampai 6. Oke, berarti NS-nya masih sama kayak tadi.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. A adalah kejadian terambil kartu dengan nomor genap. Masih sama kayak yang tadi. Berarti A-nya genap 2, 4, 6 ya. Ada 3 NA-nya. Oke. B adalah kejadian terambil kartu bernomor faktor dari 6. Oke, kemarin faktor dari 6. Kebetulan sama nih, NS-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti faktor dari 6 adalah berapa? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6. 6. Oke, kita punya NB-nya berarti berapa? 4 ya. Oke. Nah, kita lihat lagi. Pokoknya kalau yang lepas-lepas itu kita lihat apakah ada irisannya atau tidak. Kalau tidak ada, seperti yang tadi yang contoh pertama, kalau ada ini yang akan kita bahas. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 6. Adakah yang sama? Ada. Ada. Yang mana? Yang ada di A maupun yang ada di B? 2 sama 6. 2 sama 6. Oke, 2 dan 6 ya. Oke, berarti A irisan B-nya adalah 2 dan 6. Kita punya N A iris B sama dengan 2. Nah, karena ini kita punya irisan, maka peluang gabungannya selain PA ditambah PB, maka kita kurangi dengan peluang irisannya. Oke. Berarti PA rumusnya NA per NS. PB NB per NS. Dikurangi NA iris B per NS. Oke. NA-nya kita punya 3 per 6. Ditambah NB-nya kita punya 4 per 6. Dikurang gabungannya kita punya 2 per 6. Oke. Yang di catatan kalian sambil dicek ya, takutnya waktu Ibu memberikan catatan ada yang salah hitung. Jadi kita hitung bersama-sama di sini. Kalau ada yang salah hitung mohon dikoreksi. Penyebutnya sudah sama 6 semua. Tinggal kita operasikan saja. 3 ditambah 4 hasilnya 7. 7 dikurang 2 hasilnya 5. Berarti 5 per 6. Oke. Nah itu untuk peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Jadi kalau saling lepas tidak ada irisannya. Tinggal ditambah PA ditambah PB. Kalau tidak saling lepas ada irisannya. Maka rumusnya PA ditambah PB dikurang PA iris B. Gitu ya. Jangan sampai terlupa. Nah, berikutnya kalau tadi kalau tadi gabungan, sekarang peluang irisan. Nah, yang pertama peluang 2 kejadian saling bebas. 2 kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B. Dan kejadian B juga tidak mempengaruhi terjadinya kejadian A. Jadi tidak saling mempengaruhi. Ya udah kejadian A terjadi tidak akan mempengaruhi kejadian B, begitu pula sebaliknya. Jika kejadian A dan B merupakan kejadian saling bebas, peluang terjadinya kejadian A dan B. Nah, ini ada kata-kata dan dikali. Nah, A dan B sebagai berikut. Maka kalau peluang kejadian saling bebas, rumusnya PA iris B atau peluang kejadian A dan B sama dengan PA dikali PB. Tinggal dikalikan PA dikali PB. Ya, peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B. 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama. A adalah kejadian muncul mata dadu 3 pada dadu pertama. B adalah kejadian muncul mata dadu 5 pada dadu kedua. Tentukan peluang kejadian A dan B ya. 2 buah dadu berarti kemarin ruang sampelnya ada 36. Mulai dari 1,1, 1,2 dan seterusnya sampai terakhir 6,6. Jadi 36 ya. Yang A. Nah, kan mata dadu pertama pasti tidak mempengaruhi mata dadu kedua munculnya. Maka di sini peluang kejadian muncul mata dadu yang A itu adalah apa nih? Dadu pertamanya angka 3. Oke, Ibu tulis di sini dadu pertama 3. Apa saja berarti anggota kejadian A-nya? Berarti yang depannya angka 3, yaitu 3,1, 3,2, 3,3,
3,4, 3,5, dan yang terakhir 3,6. Maka kita punya NA-nya sama dengan 6. Ya. Oke. Yang B adalah kejadian mata dadu keduanya adalah 5. Berarti angka yang di belakangnya harus 5. Kita berarti punya 15, 25, 35, 45, 55, dan terakhir adalah 65. Maka kita punya NB-nya sama dengan 6 juga. Oke. Maka peluang A iris B atau peluang A kejadian B adalah PA dikali PB. Sama dengan NA per NS dikali NB per NS. NA-nya 6, NS-nya 36 dikali 6 per 36. Nah, kalau perkalian pecahan kan tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Tapi ini karena penyebutnya besar, 36, boleh kita sederhanakan dulu. 6 per 36 itu kita sederhanakan jadi 1 per 6 dikali 1 per 6 juga. Nah, ini lebih sederhana untuk perkaliannya, berarti 1 kali 1, 1, 6 kali 6, 36. Nah, berarti peluang kejadian A dan B untuk soal ini adalah 1 per 36. Yang terakhir, nah, peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Gimana maksudnya bersyarat di sini? Nah, dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Jika kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling bebas bersyarat, maka biasanya kata kuncinya kalau tidak saling bebas ini adalah ada kata-kata tanpa pengembalian. Nih, syaratnya biasanya tanpa pengembalian. Misalkan ada kotak terisi dari beberapa bola. Nah, di situ ada kata-kata tanpa pengembalian. Kenapa dia jadi bersyarat? Karena kalau tanpa pengembalian, pasti nanti ruang sampelnya akan berubah. Misalkan 2 bola akan diambil. Untuk bola pertama, pasti ruang sampelnya itu masih utuh kan? Apa namanya, si bolanya itu masih utuh. Misalkan ada 5, berarti ruang sampelnya itu adalah 5. Kemudian untuk pengambilan yang kedua, karena tidak dikembalikan, ketika satu bola sudah diambil, berarti tidak dikembalikan lagi ke dalam kotak tersebut. Maka bola yang ada di dalam kotak tersebut akan berkurang 1, maka ruang sampelnya menjadi 4, gitu kan? Dan begitu juga seterusnya ya. Jadi kenapa dia dikatakan tidak saling bebas atau bersyarat? Karena ketika sudah dilakukan kejadian yang pertama, itu akan mempengaruhi ruang sampel yang kejadian berikutnya. Di sini ada peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu, ditentukan dengan aturan. Nah, di sini kalau yang ditanyakan kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu, maka A bacanya? A garis B gitu ya. A strip B gitu. P A iris B atau peluang kejadian A dan B per peluang kejadian B atau per PB. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini tidak usah kalian pusingkan, dihafalkan rumusnya. Tinggal kita, kan yang dicari pasti nanti akan peluang irisannya nih. Si PA gabung B. Nah, nanti akan dikalikannya gimana? Ya tinggal dikalikan saja. Kalau nggak hafal rumusnya, tinggal dikalikan. Misalkan yang pertama PB dikali P. Nah, ini untuk kejadian A kalau B-nya terjadi terlebih dahulu. Maka PB dikali PA/B gitu ya. Kalau yang B-nya, kalau A-nya terjadi terlebih dahulu, maka kebalikannya. Berarti PA dikali PB/A. Nah, sebenarnya nanti yang akan digunakan adalah rumus yang ini. Rumus irisannya. Gitu. Biar nggak bingung, kita langsung saja. Di sini ada, oke ya.
Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola berwarna kuning dan 4 bola berwarna biru. Berarti ada 3 berwarna kuning, 4 berwarna biru. Oke, NS-nya berarti ada 3 kuning ditambah 4 biru. Berarti ada 7 bola, maka NS-nya sama dengan 7. A adalah kejadian terambil bola kuning. Dan B adalah kejadian terambil bola biru. Berarti A adalah kuning. B adalah terambil biru ya. Dari kotak tersebut diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Hitung peluang kejadian terambilnya bola biru jika bola kuning terambil pada pengambilan pertama. Oke. Berarti kita bentuk dulu nih pengambilan pertamanya. Gimana pengambilan pertama? Maka NS-nya masih utuh, sama dengan 7. Karena pengambilan pertama ini adalah, apa di situ? Pengambilan pertama adalah bola kuning. Maka kejadian A ya, kuning. Maka ini adalah kejadian A. NA sama dengan, kuning ada berapa? Ada 3. Berarti di sini PA-nya sama dengan NA per NS. 3/7. Oke. Pengambilan kedua. Pengambilan kedua, maka karena dia sudah 1 bola kuningnya diambil, maka berkurang. Yang tadinya bola kuningnya ada 3, maka bola kuningnya sekarang tinggal bersisa 2. Ditambah 4 bola berwarna biru. Maka ada 6 bola. NS-nya adalah 6. Ya. Pengambilan bola kedua adalah terambilnya bola biru. Berarti biru itu adalah NB. NB-nya ada berapa birunya? Tetap 4. Berarti NB-nya sama dengan 4. Maka di sini peluang kejadian B setelah A terlaksana atau setelah A terjadi ya. Berarti PB/A. NB per A per NS. Oke, ini berarti salah bukan NB. NB/A. Oke ya. T4/6. Maka A iris B-nya sama dengan, tinggal dikalikan saja. Ini karena Ibu sempit tempatnya, langsung Ibu kalikan saja. Berarti PA dikali PB/A. PA-nya 3/7 dikali PB/A-nya adalah 4/6. Boleh kalian kalikan dulu masing-masing pembilang dan penyebutnya. Boleh disederhanakan terlebih dahulu. Kalau mau dikalikan berarti 12/42 dibagi 2, 6/21. Betul nggak? Coba kita cek. 12, 7 kalau dibagi 2, 12 bagi 2, 6. Ini bisa disederhanakan lagi ya? Bagi 3 dapat 2. 2/7 bukan hasil penyederhanaannya? Di catatan kalian? Iya, 20. Oke, Iya, Bu. Boleh seperti itu dikalikan masing-masing. Boleh juga disederhanakan nih yang 3 sama 6. 3 dibagi 3 dapat 1. 6 dibagi 3 dapat 2. Berarti ini sisanya tinggal 4/14 atau disederhanakan lagi jadi 2/7 juga. Nah, seperti itu. Oke. Udah kayaknya. Tinggal latihan. Adakah yang sudah mengerjakan latihannya? Kalau belum ada, kita bahas bersama-sama ya. Oke. Ibu nggak akan ngasih catatannya. Ibu hanya ini aja di sini. Dalam sebuah kotak terdapat 30 bola yang diberi nomor 1 sampai 30. Kalian boleh sambil sambil mencatat nanti. Yang pertama apa di situ? Sebentar. Sebentar. Ibu carikan dulu file yang mana. Oh, wait.
Oke. Dalam sebuah kotak terdapat 30 bola yang diberi nomor 1 sampai 30. Berarti NS-nya ada berapa? 30. 30. Betul. Ini mana sih Ibu dari tadi nih bermasalah di laptop sebentar. Oke, Ibu gedekan dulu ini ya. Oke, dah. Nah, jika diambil sebuah bola secara acak, tentukan peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 5 atau kelipatan 7. Kita anggap yang kelipatan 5 itu adalah NA ya. NA, berarti NA-nya itu kalau kelipatan 5 berapa saja? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Oke, berarti itu ya isinya. A-nya itu berarti tadi ada itu. Berarti ada 6, NA-nya ada 6. Atau kelipatan 7, berarti kelipatan 7 isinya 7, 14, 21, 28. 28. Berarti ada 4 NB-nya. Dari A sama B yang tadi, apakah ada angka yang sama? Ada unsur yang sama? Tidak ada. Tidak ada. Berarti itu menggunakan kejadian apa? Saling Lepas. tinggal ditambahkan PA ditambah PB. Oke, betul. Yang kedua, nanti tinggal kalian hitung tuh ya hasilnya. Jika diambil sebuah bola secara acak, tentukan peluang terambil bola bernomor kelipatan 5. Tadi kelipatan 5 ada 6. 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Oke. Kemudian kita anggap itu NA ya. NA-nya berarti kelipatan 5. NB-nya kita anggap kelipatan 10. Kelipatan 10 berarti 10, 20, 30. Oke, 10, 20, 30 berarti ada 3. Adakah yang sama unsurnya? Ada. Ada. Berapa aja? 10, 20, 30. Sama, berarti si irisannya itu, si A iris B, NA iris B ada 3. Berarti nanti ini menggunakan peluang kejadian tidak saling lepas. Ketika PA ditambah PB, dikurangi lagi dengan yang unsur yang sama itu, atau yang irisannya, PA iris B. Oke, tinggal dihitung berapa gitu ya. Yang 3. Jika diambil dua buah bola secara satu persatu dengan pengembalian. Berarti kalau dengan pengembalian ketika sudah diambil, dikembalikan lagi. Tentukan peluang terambilnya bola kelipatan 5 dan kelipatan 7. Oke, bola kelipatan 5 tadi ada 6 ya. Bola kelipatan 7 ada berapa tadi? 4. Ya, nah berarti tinggal dikalikan saja karena tidak saling mempengaruhi. Ruang sampelnya juga kan tidak berpengaruh karena dikembalikan kembali. Maka tinggal dikalikan PA dikali PB ya, itu kejadian saling bebas. Nah, yang nomor 4, jika diambil dua buah bola dengan cara satu persatu tanpa pengembalian. Oke, tentukan peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 5 lalu bernomor kelipatan 7. Berarti yang diambil pertama kali adalah kelipatan 5. Nah, kelipatan 5 tadi kita punya 6 ya. Kita punya 6. Kemudian ruang sampelnya berarti masih utuh. Masih utuh yaitu masih ada 30. Nah, kemudian untuk yang pengambilan yang kedua berarti karena tidak dikembalikan ke dalam kotak berkurang 1. Berarti ruang sampelnya tinggal berapa? 29. Tinggal 29 ya. Berarti nanti yang kelipatan 5 itu per ruang sampel secara utuh. Kemudian yang pengambilan kedua untuk kelipatan 7 berarti kelipatan 7 peluangnya ya kelipatan 7 per 29. 29-nya karena tadi sudah dikurangi 1 ruang sampelnya tanpa tanpa pengembalian. Nah, itu tinggal kalian hitung saja. Tadi sudah kita bahas bersama-sama untuk NA, NB maupun NS-nya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang cocok yang mana ya, seperti itu. Oke, sudah beres kita kelas 12 materinya. Ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada? Kalau tidak ada, mudah-mudahan Ibu sempat membuat gabungan soal dari yang kelas 10 sampai kelas 12. Nanti setelah kalian mengerjakan soalnya, latihan yang tadi Ibu berikan minggu ini, mudah-mudahan pertengahan minggu ini antara Kamis atau Jumat. Jadi nanti kita hari Senin depan kita membahas soal-soal yang dari kelas 10 sampai kelas 12. Untuk latihannya Ibu berikan waktunya 2 hari, sepertinya cukup ya? Cukup tidak? Jadi deadline-nya sampai besok malam saja. Karena kan tadi sudah dibahas tuh sebenarnya kan, sudah kalian tinggal masukin ke dalam rumus. Jadi kayaknya sekarang juga beres sih sebenarnya harusnya. Jadi Ibu berikan deadline-nya nggak seminggu, Ibu berikan deadline-nya 2 hari saja ya. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ayo kita foto dulu sebagai dokumentasi dan absensi. Yang nama-namanya ada, Ibu tulis di absen. Nyalakan kamera, lihat ke, nyalakan videonya, lihat ke kamera semua. Sebentar. Boleh mau senyum, mau gaya ke kamera, silahkan. Oke, sudah. Berarti ada berapa nih? Ada 18 partisipan. Oke, terima kasih semua yang sudah bergabung. Semoga walaupun terbatas secara daring dapat dipahami materinya. Kalau ada yang tidak dipahami, seperti biasa jangan sukar bertanya kepada Ibu Japri aja ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pembelajaran pada hari ini. Sehat-sehat selalu semuanya. Semoga untuk ujian kita bisa bertemu secara tatap muka. Kemudian salam juga seperti biasa kepada kedua orang tua. Semoga orang tua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berkecukupan supaya bisa membiayai pendidikan kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Silahkan melanjutkan aktivitasnya.